Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa ihtifa wa mudzakara wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'ala al-huda wa al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat. Di saat ini, di detik ini, Allah berikan kepada kita taufik disampaikannya kita di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dicatat amal kita ini sebagai amal yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Adhkar yang disusun dikarang oleh seorang ulama besar waliullah, Syekh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau, keberkahan daripada apa yang kita pelajari, dan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan yang lalu kita oleh Al-Imam An-Nawawi disampaikan dalam kitabnya ini sebuah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat populer, yang hampir setiap kita hafal dan merupakan sumber daripada hukum-hukum Islam dan amal-amal kita ini bersumber dari hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal ibadah itu membutuhkan niat. Kalau ibadah tidak pakai niat, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Kemudian niat juga termasuk, kemarin sudah kita singgung, adalah yang membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Ya, makan biasa, ya, minum biasa, cuci baju, mandi itu biasa. Tetapi kalau kita sertakan sebelum perbuatan tadi itu sebuah niat yang baik, maka kebiasaan itu dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Dijadikan perbuatan kita yang kelihatannya hal-hal rutinitas biasa menjadi amal ibadah yang memiliki pahala di sisi Allah. Maka kita niatkan, ya Allah, saya makan ini supaya saya sehat untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Mandi, saya niat, ya Allah, mandi ini membersihkan badan sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, dan saya ikuti kanjeng Nabi ini setiap hari juga mandi, gitu ya. Jadi niat kita, mandi kita ini bukan mandi asal mandi saja, tapi mandi kita itu mengikuti kanjeng Nabi, sunnah. Maka mandi kita itu, rutinitas kita itu menjadi ibadah.
karena menghasilkan pahala di sisi Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka sesungguhnya orang itu mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian disampaikan juga oleh para ulama, kam min amalin shaghirin adzamahun niyah. Ya. Berapa banyak amal yang sepele, yang kecil menjadi agung besar pahalanya berkat niat. Seperti tadi itu ya, sepele nyapu ya, tapi diniatkan ini rumah saya sapu, saya niatkan kalau bersih bisa dipakai buat ibadah, buat sholat, enak rumah saya. Nah itu amalan sepele ya, kalau kita lakukan itu tidak ada pahalanya, tapi karena disertai niat menjadi pahala besar di sisi Allah. Dan banyak sekali amal ya, amalnya besar, amalnya luar biasa, tapi menjadi sedikit pahalanya gara-gara salah niat. Apa contohnya? Contohnya kurban kemarin ya. Kurbannya apa Pak? Sapi. 7 Pak? Enggak, sendiri saya, 1 sapi sendiri. Besar enggak ini? Besar. Berapa seekor sapi kemarin? 21 juta. Ya. Besar enggak? Besar. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya apa? Buat bangga-banggaan. Ya, sak kampung ini tidak ada yang kurban sapi utuh satu kecuali saya. Maka amal yang besar tidak ada pahala. Karena apa? Salah niat. Karena tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ayatnya juga sudah kita singgung ya. Yang sampai kepada Allah itu la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai sama Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah niat takwa kita ya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin kita singgung ya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti dari setiap amal tadi bergantung dari amalnya hati. Ya, bergantung dari amalnya hati, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Maka setiap amal itu perlu yang namanya ikhlas. Ya, perlu yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan di sini wa balaghana an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan ya sebuah hadis dari Sayyidina Ibn Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, beliau mengatakan innama yahfadzur rajulu ala qadri niyati. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan penjagaan dari amalnya tadi berkat niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalnya dijaga sama Allah sehingga mendapatkan pahala sempurna. Gitu deh. Berangkat ke masjid, niatnya apa? Nah, aku tidak sholat jamaah di masjid di sini sama mertua. Nah, ada yang kayak gitu. Tidak ada di sini ya, di sana jauh. Di sini tidak ada. Ya, malu sama mertua, izin sama tetangga. Ini niat-niat yang seperti ini, nah, itu bisa merusak amal kita. Wa qala ghairu, dan dikatakan oleh yang lain, innama yuqtan nasa ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ganjaran, diberi penjagaan, diberikan apa namanya, kemudahan segala sesuatu, bergantung besar kecil bagaimana niatnya dia. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, kita niat ini ya harus selalu ikhlas karena Allah, murnikan karena Allah. Tidak ada gunanya ya niat buat selain Allah itu eman.
Wa rawaina 'an Sayyidil Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama sufi wali namanya Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tarkul amal li ajlin nas liya, meninggalkan amal karena takut sama manusia itu riya. Paham? Dia punya kebiasaan, jenengan punya kebiasaan sholat berjamaah maghrib di masjid. Ada tamu datang, jagongan sampai adzan maghrib. Terus tamunya ada dijak ke masjid. Wah, nanti nih tamu saya tak ajak ke masjid, nanti dikira saya riya. Itu sudah riya itu. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Saya jam 9 pagi itu jadwal saya sholat duha, ya, dijak jagongan sama temennya. Wah, mau sholat duha, nanti aku gak dikira soal, ditinggalkan sholat duhanya. Riya itu. Takut riya, meninggalkan amal itu riya. Ya, apa riya itu? Senang dilihat orang, senang dipuji orang, itu namanya riya, ya. Wal amal li ajlin nas syirik, ya, dan dia melakukan amal karena manusia syirik. Wah, takut ya, walaupun syirikul khafi, walaupun syirik yang halus, tetap syirik itu, ya. Melakukan amal karena kepingin dilihat orang, bukan riya lagi, itu syirik, itu sudah bahaya, ya. Lakukan, kelihatannya amalnya bagus, ya, amalnya besar, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, syirik. Wal ikhlas, dan terus yang ikhlas itu yang gimana? Wal ikhlas ayyu'afiyaqallah minhuma, dan ikhlas itu yang Allah selamatkan kamu dari kedua hal tadi itu. Dia meninggalkan amal bukan karena manusia, dia melaksanakan amal soleh juga bukan karena manusia, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya. Wa qala al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullah, ya. Seorang ini ulama-ulama besar semua ini. Imam Al-Harits Al-Muhasibi, beliau mengatakan as-shadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli sholahi qalbi. Orang yang jujur, orang yang shadiq, betul-betul dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang gimana? Yaitu orang yang tidak peduli, ya, kalau orang tidak menghormati dia. Dia tidak mau urusan kalau orang, ya, tidak ada penghormatan di hatinya buat dia. Ada tidak orang kayak gitu sekarang? Orang sekarang pengennya diajari. Saya ini tuwek loh, masa tidak diajari, ya? Saya ini pertama kali masuk masjid, misal amal-amalnya dia ditonjolkan. Nah, ini orang yang jujur, itu orang yang tidak peduli. Saya beramal, saya seperti ini, berbuat seperti ini, walaupun saya tidak disebut orang, walaupun saya tidak ada di hati orang itu nama saya, tidak dikenang, tidak diingat, tidak urusan. Ini orang yang jujur, ya. Kemudian karena apa itu? Itu karena sholahul qalbi, karena hatinya bersih, hatinya sehat, ya, hatinya sehat. Wala yuhibbu itla'an nas ala masakil zar min husni amali, dan dia apa? Tidak peduli, ya, dan dia tidak peduli dengan amalnya yang sedikit ini, sedikit apapun amalnya tidak kepengen diketahui orang, ya. Amalnya dia sedikit apapun tidak kepengen diketahui orang, ya, tidak kepengen diketahui orang, walaupun sekecil apapun amalnya, ya. Kemudian apa? Wala yakrahu ayattali'an nas ala sayyi min amali, dan dia tidak takut kalau amal buruknya diketahui orang. Ini orang-orang ikhlas, shadiq sama Allah. Misalnya apa? Dia
amal ibadahnya ada yang keliru. Misal bacaan Fatihahnya ada yang meleset hurufnya. Kok ada yang bilangin, Mas, jenengan itu harusnya ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas siratal, karena itu huruf H bukan H. Oh ini cah cilik ngajari aku kan biyen guruku Pak Kiai sebutkan semua nama guru-guru. Nah ini berarti dia tidak bersih, hatinya tidak ikhlas bersih. Ya, sembahyang sujud ya, tangannya tidak cuma telapak, semua yang nempel. Dikasih tahu orang tidak seneng hati, tersinggung. Dikasih tahu orang, dibilangi orang kekurangannya dia, bukan terima kasih, tapi malah sakit hati. Nah, ini bukan ikhlas, bukan orang yang bersih hatinya. Ya. Dulu Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini pernah didatangi orang Papua. Datang bawa uang. Ya Habib, saya titip uang ini, jenengan kan lagi bangun masjid. Ya, saya titip uang ini buat bangun masjid. Masjid jenengan. Oh iya, sebelum saya terima, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kira-kira kalau nanti masjidnya sudah terbangun, orang tidak tahu, tidak ada yang kenal sama jenengan, kalau jenengan ini ikut bantu di masjid, siap nggak? Siap nggak? Wah, tak pikir-pikir dulu ya Bib ya. Maksud saya kalau saya itu nanti nama saya ditulis di prasasti depan masjid itu, ini bantuan dari Pak Haji Fulan gitu. Ya udah, kalau gitu jenengan belum siap ikut urun masjidnya, bawa balik lagi uangnya. Dibawa balik lagi nih pulang. Orang sekarang kan gitu ya. Nah iya, urun apa harus namanya ditulis, harus tahu, sebutkan. Biar orang tahu saya ikut bantu, tidak saya dianggap pelit. Datang lagi, datang lagi bawa uang lagi. Ya sudah Beb, tidak apa-apa. Saya kasih ini uangnya, dan saya percaya sama jenengan. Betul percaya sama saya? Iya. Ikhlas? Iya sudah Beb, pokoknya. Ya. Kalau ikhlas nanti kalau uangnya tidak saya pakai buat bangun masjid gimana? Buat apa? Ya sudah, kalau saya nanti tak buat apa jenengan ikhlas. Mikir lagi. Masya Allah ya. Para orang-orang soleh zaman dulu itu mendidiknya bukan cuma ngajar baca kitab toh, itu yang namanya tarbiyah ya, itu guru betul itu yang kayak gitu ya, muridnya betul-betul dibersihkan hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini memang sulit ya, memang sulit, tapi memang kalau amal dan ikhlas itu ya nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Beb saya yang masih belum bisa ikhlas ini? Yang amalnya ditambah, bukan malah dilongi. Misal saya ini kalau witir 3 rakaat, saya berusaha sholat witir 3 rakaat. Gimana? Supaya saya ikhlas, tambahin 11 rakaat. Supaya apa? Supaya ikhlas. Saya ke masjid ini kadang masih maju mundur, masih kadang takut, malu dan lain sebagainya. Ikut pengajian itu kadang saya tidak mantap hati. Harus semakin sering ke masjid berarti. Ya, ada pengajian, tidak ada pengajian, sholat jamaah di masjid. Gitu. Supaya apa? Membersihkan ini hati kita. Kalau sudah kulino, sudah tidak ada tendensi apa? Loh, Mas kok ke masjid? Memang kulino, biasa ke masjid kok. Ikhlas nggak akhirnya? Akhirnya ikhlas. Ya, orang-orang soleh itu kalau mengibaratkan gimana supaya ikhlas dengan memperbanyak amal, itu seperti bak mandi. Kalau kita punya bak mandi, di bawahnya ada kotoran ya, itu seperti amal kita itu. Airnya cuma separuh, amalnya dikit. Sudah gitu baknya kotor. Ya, baknya kotor. Artinya apa? Kurang ikhlasnya. Masih kepengen disebut orang, masih kepengen disanjung orang ya. Kepengen dikenal orang dengan amalnya dia. Gimana caranya? Buka kerannya yang banter. Dibuka kerannya terus, itu airnya mampir, ubal-ubal, bersih nanti lama-lama. Ya, airnya
diganti dengan air yang baru, yang bagus. Maka seperti itu juga hati kita. Hati kita itu banyak kotornya, ya, banyak maksiatnya sama Allah, belum bersih. Maka caranya gimana? Ya harus banyak amal. Supaya apa? Supaya kita berharap kepada Allah SWT, Allah bersihkan hati kita, Allah murnikan amal kita, dan mudah-mudahan Allah terima semua apa yang kita amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT bersihkan hati kita, insyaallah disucikan hati kita, dilindungi hati kita dari hal-hal yang membuat amal kita menjadi rusak. Insyaallah kita dibersihkan hati kita, menjadi amal kita menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amal itu merubah semua perilaku kehidupan kita, dijadikan kita sebagai orang-orang yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat-niat lain selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.